Barcelona lolos final Piala Super Spanyol. Juventus lolos ke semifinal Coppa Italia. Jadon Sancho resmi pulang ke Dortmund. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Barcelona versus Osasuna pada babak semifinal Piala Super Spanyol berlangsung di Stadion King Saud University di Riyadh. Barcelona akhirnya bisa memecahkan kebuntuan di menit ke-59 via Robert Lewandowski. Barcelona baru bisa menambah gol di menit akhir laga. Sepakan Lamine Yamal tak kuasa dibendung Sergio Herrera di menit 90+3. Barcelona menutup laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membawa Blaugrana melaju ke babak final. Duel antara Juventus dan Frosinone berlangsung di Allianz Stadium. Tuan rumah mendapatkan hadiah penalti menit ke-12. Arkadiusz Milik yang maju sebagai Algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna. Juventus menggandakan keunggulan atas Frosinone pada menit ke-38. Kembali, Milik mencatatkan namanya di papan skor. Babak kedua berjalan 2 menit. Milik mencatatkan namanya di papan skor lagi, yang membuatnya menorehkan hat-trick. Pada akhirnya, Juventus mampu menambah keunggulan menjadi 4 gol tanpa balas pada menit ke-61 melalui Kenan Yildiz. Skor 4-0 menutup laga dan Juventus lolos ke semifinal Coppa Italia. Ilkay Gundogan tampil luar biasa di lini tengah Barcelona. Ia berandil memberikan assist untuk gol pemecah kebuntuan yang dicetak Lewandowski di menit ke-59. Secara keseluruhan, Gundogan mencatatkan akurasi umpan hingga 96%. Ia juga tercatat menciptakan 6 peluang terbanyak di antara pemain lainnya. Tak cuma itu, Gundogan juga tercatat 2 kali melakukan dribble, sukses dari 2 percobaan dan 7 kali memenangi duel dari 9 kesempatan. Arkadiusz Milik jadi bintang yang bersinar paling terang dalam duel Juventus versus Frosinone di Stadion Allianz. Kerinduan Milik yang sudah 3 bulan tak bikin gol buat Juventus terbayar tuntas. Ia menjadi aktor utama kemenangan Juventus dengan mencetak hat-trick. Sebelum 3 gol Arkadiusz Milik, hat-trick terakhir pemain Juventus di Coppa Italia dilakukan oleh Alessandro Del Piero pada 10 Januari 2006 melawan Fiorentina. Jadon Sancho resmi pulang ke Borussia Dortmund. Manchester United meminjamkannya ke klub Liga Jerman itu sampai akhir musim. Selama peminjaman, Dortmund akan berkontribusi sekitar 3,5 juta euro dengan potensi tambahan 4 juta euro terkait hasil klub di Liga Champions, Liga Jerman, dan jumlah penampilan Sancho. Sementara itu, Borussia Dortmund tak punya opsi untuk mempermanenkan pemain asal Inggris tersebut. Timnas Gambia mengalami cobaan menyeramkan saat menuju Piala Afrika 2023. Pesawat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan hingga harus mendarat darurat. Tak sampai 10 menit setelah lepas landas, pilot memutuskan putar balik dan melakukan pendaratan darurat di Bandara Banjul. Kejadian ini tengah diselidiki, tapi investigasi awal mengungkap hilangnya tekanan kabin dan suplai oksigen. Paulo Dybala turun sebagai starter di laga Roma versus Lazio di perempat final Coppa Italia. Tapi pemain 30 tahun itu ditarik keluar saat turun minum. Jurnalis Gianluca Di Marzio melaporkan Dybala mengalami cedera paha kiri. Ia akan absen melawan Milan di San Siro. Sementara pemeriksaan lebih jauh masih akan terus dilakukan. Dari pemeriksaan itu nantinya baru diketahui seberapa parah cedera yang dialami Dybala dan butuh berapa lama untuk pulih. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Joao Felix. Barcelona dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk tidak mempermanenkan Joao Felix. Laporan terbaru dari Sport menyebut bahwa ini disebabkan performa sang winger mulai menurun. Ia tidak lagi aktif mencetak gol dan assist seperti di awal musim nanti. Staf pelatih Barcelona takut sang pemuda hanya akan jadi beban di tim mereka. Jadi mereka menyarankan untuk tidak buru-buru mempermanenkan Felix. Borja Mayoral menikmati musim yang produktif di La Liga sejauh ini, mencetak 12 gol dan memberikan 1 assist dalam 19 pertandingan Liga untuk Getafe. Menurut The Sun, Arsenal telah memantau penampilan Mayoral sejak November saat mereka ingin mendapatkan jasa sang penyerang bulan ini. Laporan tersebut menyatakan bahwa The Gunners telah mengajukan penawaran senilai 22 juta pound, namun Getafe dengan cepat menolak tawaran tersebut.
Kembalinya Jadon Sancho ke Dortmund juga mengundang komentar dari mantan rekannya yang sempat jadi rival di kota Manchester, Erling Haaland. Mesin Gold City mengomentari di Instagram Story, "Indah sekali," ujar Haaland sambil mengunggah foto Sancho menggunakan jersey Dortmund. Erling Haaland dan Jadon Sancho pada musim terakhir keduanya bersama-sama di Dortmund mencetak lebih dari 40 gol dan 20 assist di antara keduanya. Laporan Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United tidak akan mengunjungi Asia di tahun 2024. Manajemen Setan Merah berencana menggelar tur pramusim mereka di Amerika Serikat. Mereka akan mengunjungi beberapa kota di Amerika Serikat sebagai persiapan musim 2024-2025. Situasi ini membuat Manchester United 2 tahun beruntun menggelar tur pramusim di Amerika Serikat. Menurut laporan AS, Barcelona bersedia melepas sejumlah pemain di tim utama, terutama pemain yang punya harga jual tinggi. Kuota penjualan pemain kali ini tidak dibatasi, karena Barcelona memang butuh dana dalam jumlah besar. Syaratnya adalah tawaran yang diberikan sesuai dengan permintaan Barcelona. Nantinya, hanya ada 3 pemain yang tidak akan dilepas oleh Barcelona. Ketiga pemain itu adalah Ronald Araujo, Gavi, dan Pedri. Liverpool sekali lagi unjuk kekuatan mentalnya kalau menjamu Fulham. Tertinggal duluan, si merah bangkit dan membalas, menegaskan status sebagai raja comeback. Ini adalah ke-7 kalinya Liverpool memenangi laga setelah tertinggal duluan di seluruh ajang. The Reds menjadi tim paling banyak membalikan kedudukan di 4 divisi teratas Liga Inggris. Ini niscaya menjadi suntikan moral besar mengingat Liverpool juga sedang bersaing di Premier League, Piala FA, dan Liga Eropa. Piala Asia 2023 berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Qatar yang menjadi tuan rumahnya. Sebanyak 26 pemain yang akan menjadi andalan Indonesia sudah ditentukan. Menurut Transfermarkt, skuad Indonesia ditaksir senilai 8,58 juta euro atau setara 142,9 miliar rupiah. Sandy Walsh menjadi pemain yang paling mahal di tim Merah Putih. Ditaksir mempunyai harga setengah juta euro atau senilai 25,6 miliar rupiah. Mencuat ke permukaan bahwa kompetisi Liga 1 2024-2025 akan diikuti 20 tim. Isu penambahan jumlah peserta ini disinyalir untuk menyelamatkan tim-tim tertentu. Skenarionya, tim yang terdegradasi hanya 1 klub saja untuk Liga 1 2023-2024. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, kembali memberikan bantahan. Ia menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Kabar baik untuk Liverpool. Dominik Szoboszlai sudah pulih yang ditandai dengan kehadirannya di acara penganugerahan atlet terbaik Hungaria 2023 tengah pekan ini. Terkait kondisinya saat ini, Szoboszlai mengaku belum mau terburu-buru untuk bisa bermain lagi. Meski sudah membaik, Szoboszlai memilih menunda comeback ketimbang malah kambuh lagi ketika dipaksakan bermain. Ex-back Juventus, Leonardo Bonucci, resmi bergabung dengan Fenerbahce, meninggalkan Union Berlin yang baru dibelinya selama 5 bulan terakhir. Fenerbahce memutuskan menggait Bonucci yang dikontrak hingga Juni 2024 mendatang. Transfernya diresmikan pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sang bek tengah akan berusia 37 tahun di bulan Mei mendatang dan telah sering mengatakan bahwa dia ingin pensiun akhir musim ini. Radu Dragusin akhirnya menerima pinangan Tottenham Hotspur yang telah resmi mengumumkan kedatangannya pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Menurut kabar dari Sky Sport Italia, transfer ini bernilai 25 juta euro plus 6 juta euro dalam bentuk bonus. Dalam kesepakatan ini termasuk pula peminjaman Jet Spence ke Genoa yang berlaku hingga akhir musim ini. Namun Griffon hanya punya hak untuk mempermanenkan seharga 10 juta euro menurut kabar yang dilansir dari Football Italia. Bayern Munich telah resmi mendatangkan pemain Tottenham Hotspur Eric Dier. Pemain asal Inggris itu telah resmi diperkenalkan pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Melansir Antara, Eric Dier didatangkan Bayern Munchen dengan seharga 2,5 juta pound sterling atau sekitar 49 miliar rupiah. Sejak Ange Postecoglou melatih Tottenham Hotspur, Eric Dier tidak mendapatkan menit bermain tim. Kedatangan Eric Dier ke Bayern Munchen itu menyusul teman satu timnya dulu, yakni Harry Kane, yang lebih dulu bergabung pada musim panas. Pemain Chelsea, Ian Maatsen, resmi dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Chelsea sendiri tidak melepas permanen bek sayap berusia 21 tahun tersebut.
Selama ini, Ian Madsen belum memiliki banyak waktu bermain di musim ini. Meskipun ia telah terlibat dalam 15 pertandingan, ia hanya mencatatkan 378 menit. Kurangnya waktu bermain di tim utama secara reguler dapat menghambat perkembangannya. Akibatnya sang pemain sangat tertarik untuk pindah ke Dortmund. Lyon telah mengkonfirmasi perekrutan Malik Fofana dari Genk dengan kontrak berdurasi 4,5 tahun dan nilai transfer sebesar 17 juta euro. Namun angka ini bisa meningkat menjadi 22 juta euro jika bonus-bonus tertentu terpenuhi. Klub Belgia ini juga akan mendapatkan 20% dari keuntungan yang dihasilkan dari transfer yang dilakukan oleh OL di masa depan. Kedatangan Fofana diharapkan akan dapat memberikan amunisi tambahan pada lini serang Olympique Lyon yang kesulitan mencetak gol musim ini. Piala Asia 2024 mencetak sejarah baru setelah menunjuk wasit wanita untuk memimpin pertandingan. Ialah Yoshima Yamashita, wasit asal negeri samurai Jepang. Yoshimi Yamashita menjadi salah satu dari total 5 wasit wanita yang akan mengambil peran di Piala Asia 2024. Momen ini merupakan hal baru dalam sejarah perhelatan Piala Asia. Yoshimi Yamashita bakal memimpin laga pembuka grup B Piala Asia antara Australia versus India. Piala Asia sudah digelar 17 kali dan ada 7 edisi saat tuan rumah berhasil jadi juara alias 41% dari total penyelenggaraan. Kali ini, giliran Qatar yang punya peluang untuk sukses jadi juara saat berstatus sebagai tuan rumah. Qatar bukan hanya berstatus sebagai tuan rumah, melainkan juga berstatus sebagai juara bertahan. Qatar juga punya modal berharga berupa pengalaman tampil di Piala Dunia 2022 saat mereka bertindak sebagai tuan rumah. Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji menyebut pencoretan Sadil Ramdhani dari Timnas Indonesia atas permintaan Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu disebut Sumarji sudah menimbang dengan matang. Adapun alasan pencoretan pemain Sabah FC itu adalah performa, disiplin, dan attitude. Pencoretan Sadil menimbulkan perdebatan. Kalau soal performa, masih ada yang di bawah Sadil. Namun PSSI belum bersedia membeberkan alasan utamanya. Sejumlah media di Italia mengabarkan bahwa Fenerbahce hanya tinggal menunggu waktu untuk meresmikan transfer gelandang milik AC Milan, yaitu Red Krunic. Pada awalnya, Milan sempat keberatan melepas Krunic yang cuma ditawar oleh Fenerbahce dengan nominal 3-4 juta euro. Namun berdasarkan laporan terbaru yang beredar, Fenerbahce berani menaikkan tawarannya menjadi 5 juta euro dan itu belum termasuk bonus. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.